Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khairunisa Nuraya dengan NIM 2504654. Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang toleransi universal yang terjadi pada saat pemerintahan Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Nah, sebelum masuk ke materi toleransi universal sendiri, kita akan kenalan dulu dengan siapa sih Sultan Akbar ini. Jadi Sultan Akbar adalah Sultan ketiga di kerajaan Mughal yang pada saat itu diangkat menjadi raja pada usia 14 tahun nih. Pada saat itu kerajaan Mughal masih dalam keadaan yang belum stabil, tapi Raja Akbar bisa membawa kerajaan Mughal sampai di titik masa kejayaannya. Nah, Kesultanan Mughal memimpin rakyat yang pada saat itu mayoritas beragama Hindu. Tetapi kerajaan Mughal sendiri resmi beragama Islam dan Sultan Akbar menganut agama yang sama dengan kerajaan, yaitu agama Islam. Biasanya rakyat itu mengikuti agama yang dianut sama rajanya, tetapi di pemerintahan Sultan Akbar membebaskan rakyatnya untuk beragama sesuai kepercayaannya masing-masing nih. Dari situ Sultan Akbar banyak nih membuat kebijakan-kebijakan untuk menyatukan rakyatnya yang dinamai toleransi universal atau sul-iluh atau perdamaian universal. Apa aja sih kebijakan di dalamnya? Jadi kebijakan dalamnya itu yang pertama ada penghapusan pajak untuk non-muslim. Nah, sebelum masa pemerintahan Sultan Akbar, non-muslim itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Untuk apa sih? Untuk mengakui bahwa Islamlah yang berkuasa pada saat itu. Yang kedua ada menghapus diskriminasi. Karena berbagai macam agama yang ada di India pada saat itu, Sultan Akbar mengharuskan rakyatnya untuk tidak membeda-bedakan nih orang dari suku, ras, budaya, atau agama itu sendiri gitu. Yang kedua ada membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, biasanya rakyat itu menganut agama yang sama dengan rajanya, tetapi di sini Sultan Akbar membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir ada ibadat khan. Apa sih ibadat khan itu? Jadi ibadat khan sendiri tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai macam agama seperti agama Islam, agama Hindu, Kristen. Nah, cendekiawan-cendekiawan ini dikumpulin sama Akbar di satu tempat untuk diskusi tentang kebijakan-kebijakan untuk menyatukan agama-agama yang ada di India pada saat itu. Jadi ibadat khan ini tempat berkumpul untuk merumuskan kebijakan-kebijakan toleransi di kerajaan Mughal. Nah, karena seringnya Akbar berkumpul dengan para cendekiawan dari berbagai macam agama di ibadat khan, Akbar sendiri membuat kebijakan baru, yaitu din ilahi. Apa sih din ilahi itu? Din ilahi adalah penggabungan kebaikan-kebaikan dari berbagai macam agama. Nah, bisa dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Jadi diambil nih ajaran-ajaran kebaikannya dijadikan satu bernama din ilahi. Tapi Akbar nih gak memaksa rakyatnya untuk percaya pahamnya ini. Jadi dia tetap membebaskan rakyatnya untuk mempercayai apa yang mereka percayai. Jadi din ilahi sendiri tidak memiliki banyak pengikut dengan pada saat itu dari kalangan Islam. Kenapa? Karena ini bisa termasuk ke perbuatan musyrik atau perbuatan syirik, teman-teman. Jadi umat Islam pada saat itu ngerasa kalau paham din ilahi Akbar ini bisa membuat bersekutu dari Allah gitu. Tapi paham din ilahi ini hanya bertahan sampai Akbar hidup. Ketika Akbar wafat, din ilahi udah nggak ada lagi, tapi din ilahi tetap dikenang sebagai simbol toleransi di India. Nah, jadi segitu aja nih penjelasan dari aku. Akbar sendiri punya istri yang beragama Hindu yang bernama Jodabai. Nah, Akbar dan Joda dijadikan lambang toleransi oleh masyarakat India sampai saat ini. Segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.